Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Tati. Pelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat dengan tema sifat beda, monohibrid dan dihibrid. Silahkan kalian siapkan buku dan catatan kalian. Kalian masih ingat tentang Mendel, Bapak Genetika? Kita akan membahas tentang hasil penelitian Mendel yang disebut dengan hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Sedangkan hukum Mendel 2 berbunyi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Silahkan kalian tulis istilah-istilah genetika berikut ini. Persilangan ada 3 jenis, monohibrid, dihibrid, dan trihibrid. Kita akan membahas tentang monohibrid dan dihibrid saja, serta penyakit menurun pada manusia. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contoh, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Persilangan monohibrid dominan penuh merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Bila ada 2 gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak akan muncul. Perhatikan contoh berikut ini. Tanaman berbatang tinggi dominan T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil. Bagaimana perbandingan keturunan F2-nya? Kita buat skema dulu perkawinan dengan keturunan pertama. Kemudian sesama keturunan pertama disilangkan sesamanya yang hasilnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Untuk perbandingan genotipnya, 1 untuk T besar, 2 untuk T besar T kecil, dan 1 untuk T kecil. Dan perbandingan fenotipnya 3 untuk tinggi dan 1 untuk rendah. Persilangan monohibrid semi-dominan merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Sifat keturunan merupakan antara dari sifat kedua gen induknya. Perhatikan contoh berikut. Pada persilangan semi-dominan, hasil perbandingan genotip sama dengan perbandingan dominan penuh 1:2:1 untuk M besar, M besar M kecil, dan M kecil. Sedangkan untuk perbandingan fenotip ada perbedaan, yaitu perpaduan merah dan putih menjadi pink atau rose. 1 untuk merah, 2 untuk rose, dan 1 untuk putih. Persilangan dihibrida adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Contoh, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut merah. Tanaman mangga berbuah besar B besar rasa masam M kecil disilangkan dengan mangga berbuah kecil B kecil rasa manis M besar. Bagaimana perbandingan F2-nya? Hasilnya bisa kalian lihat dalam tabel berikut ini. Untuk perbandingan genotip dan fenotipnya, kalian ingat ya untuk rumus pencarian jumlah keturunan. Perhatikan contoh kasus pada manusia. Bila seorang bergolongan darah O kawin dengan laki-laki bergolongan darah A, kemungkinan golongan darah anak-anaknya bisa kalian lihat dalam tabel. Perhatikan tabel berikut, susunan gen atau genotip golongan darah berikut, serta kemungkinan keturunannya yang mungkin dan tidak mungkin. Contoh, jika ayah dan ibu sama-sama bergolongan darah O, kemungkinan anaknya juga O semua dan tidak mungkin memiliki golongan darah A, B, dan AB. Jadi, apa golongan darah kalian? Dilihat dari golongan darah orang tua kalian. Penyakit menurun pada manusia. Ciri-cirinya penyakit dibawa oleh gen, tidak dapat disembuhkan, dapat diturunkan pada anaknya, bersifat homozigot resesif. Contohnya hemofilia,
darah sukar, membeku bila luka. Albino, kulit tidak memiliki pigmen warna, buta warna, tidak bisa membedakan warna. Talasemia, darah merah bentuknya seperti bulan sabit. Ini harus rutin untuk transfusi darah. Polidaktili, jari yang berlebih biasanya di ibu jari. Kepala botak, hipertrikosis, yaitu tumbuh rambut pada daun telinga biasanya berwarna hitam. Epilepsi atau kejang-kejang, dan anodontia, orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya. Nah, setelah kalian pelajari, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Jika ada soal yang memerlukan cara pengerjaannya, juga harus dengan cara seperti contoh yang ada di depan tadi. Ada tabelnya. Tulis soal jawaban gitu. Selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar. Semoga ilmu yang kita dapat barokah. Wassalamualaikum. Matsatoka Jaya.